Jadi yang mau dijual itu ini. Kalau kita melihat dari tubuh, body, bulu ini yang akan bahkan seperti teteki mirip, karena di usianya yang baru 7 bulanan atau 8 bulanan itu bulu-bulu kaki rewas depan itu sudah tumbuhnya lebat. Dan kalau kita melihat harganya amprih wangune piro dengan kondisi barang seperti ini, dan ini asli orisinal anak teteki, karena ini waktu itu cempenya masih di Wadas Lintang dan Pak Desap membeli. Ini Pak Desap itu pesen weling sama kita itu dikasih harga 12 juta, tapi bisa dinego, Cuman kalau dalam sugesti wong biyen peternak dulu mengamati kalau kentang ireng itu anakannya lebih cenderung ke kepalanya banyak yang hitam. Iya betul. Nah jadi ya nggak tentu dan nggak harus, cuman cara wong kemantepannya itu kan keyakinannya loh, apa kemantepannya itu kalau kentangnya ireng, dan ini kentangnya sebenarnya ireng. Oh berat. Jadi teman-teman, konten hari ini itu kita dipanggil Pak Desabdono, ada tujuan yang memang harus mau ndak mau beliau jalankan, dan karena harapannya ini rumah ini mau diinger biasanya digeser ya, digeser ke arah sini sehingga nanti dipresisikan dengan bangunan yang di sana. Nah terkait dengan bangunan rumah yang lama ini, rumah peninggalan banyak ini mau ditata ulang sehingga nanti mujurnya jadi ke sini sampai ke situ, itu Pak Desabdono itu terus terang saja itu membutuhkan beberapa material diantaranya juga ada tentunya ya batu, pasir, semen, besi dan lain-lain, karena mondasi ulang ke sini, arahnya nanti benernya ke sini, sana terus nanti bangunan ini digeser. Nah kenapa kita diundang ini, harapan utama Pak Desap itu karena ada tujuannya yaitu dengan pingin merubah ini, terus dari sisi pembiayaannya ataupun anggarannya memang beliau punya maksud untuk menjual materi. Tapi jelas tujuannya Pak Desabdono itu seperti ini, karena ada genteng-genteng juga yang belum terpakai, nanti akan dimanfaatkan juga. Lah materi apa yang memang mau dijual itu sebetulnya eman-eman karena anak teteki yang satu-satunya bahkan 5 bulan lagi kurang lebih sudah siap untuk menjadi macet. Dulu Pak Desap itu dapatnya dari teman kita di Besuki, dari tetangganya Pak Birun. Enggak tahu waktu itu lupa regane piro ya. Tapi yang jelas ini intinya ini jabarannya. Jadi yang mau dijual itu ini. Kalau kita melihat dari tubuh, body, bulu ini yang akan bahkan seperti teteki mirip, karena di usianya yang baru 7 bulanan atau 8 bulanan itu bulu-bulu kaki rewas depan itu sudah tumbuhnya lebat. Dan kalau kita melihat dari belakang, framenya dari belakang ini sudah menebal, jadi rewasnya calonnya juga lebat, tebal. Untuk warna kebetulan ini juga tertata rapi. Ini yang masuk konten dulu ya Bos? Ini pernah masuk konten dulu. Tahun lagi akan keren itu ya? Kalau menurut versinya Pak Desap dulu memang cempenya biasa, dan ini sudah beda kok perkembangannya dari cempe waktu itu. Kalau cempe kita ngomong masih biasa sekali, dan ini sudah kelihatan dari rewasnya tebal, cuman ekornya memang bengkok. Untuk warna gombel serta dadanya itu kan sudah mulai ditumbuhi bulu-bulu, dan ini adiknya. Nah harapan ketika menjual ini tuh gini, sudah ada nanti gede lagi. Lah tujuan utama yang mau dijual tuh ini. Nanti masalah harga tadi kita juga udah dikasih weling, udah dikasih pesen harganya amprih wangune piro dengan kondisi barang seperti ini, dan ini asli orisinal anak teteki, karena ini waktu itu cempenya masih di Wadas Lintang dan Pak Desap membeli. Coba kita detailkan, kalau melihat dari bulu kaki depan itu memang panjang. Untuk rewas belakang itu jelas cetok kopior nah itu jadinya. Kaki belakang juga tegap, jarak teracak sama sentulik wajinya juga tidak terlalu jauh, artinya ini kokoh. Nanti kakinya model gede-gede, untuk leheran juga gede, dan di leher atasnya itu bulunya sudah mulai mengembang, artinya ya calonnya kalau ini dirawat bagus ya paling tidak memiliki karakter bulu lebat. Untuk bodi jangan dikhawatirkan kalau ini jadinya gagah, karena ini sudah pilihan dari Pak Desabdono sendiri. Sebenarnya alasannya tadi sih bilang ya kalau nggak kepepet ya nggak dijual, cuman ini yang ready siap dijual itu memang untuk hari ini. Kalau yang lain masih kecil-kecil banget, dan yang sekiranya harapannya Pak Desap itu yang bisa cukup lah, maksudnya untuk progres kebutuhannya itu cukup ya Gun. Jadi harapannya biar
adol wedhus ora kokean, tapi nanti harapan progresif Pak Desap juga rampung. Lah berapa sih harganya? Ini Pak Desap itu pesan weling sama kita itu dikasih harga 12 juta, tapi bisa dinego. Bisa dinego. Mintanya 12 juta. Kondisinya barang calonnya ganteng. Ini kalau menurut saya sendiri juga mosok kene arep ngeyel sih karo mastere, mosok kene arep ngeyel sih karo yang bahkan yang sudah benar-benar paham kambing Pak Desabdono, karena yang di kandang ini dulu, yang di kandang ini yang dibilang Trah Sabdono itu di kotaan ini, di kotaan ini dulu di kotaan ini yang namanya Trah Sabdono. Dan ini sebenarnya cita-cita beliau, harapannya untuk menjadi jantan, tapi apa daya karena kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Cempe-cempe juga ada sebenarnya, masih ini juga jerabang, cuman masih terlalu kecil juga belum layak. Kalau kita pikir dari babon-babon yang biasa menghasilkan seperti ini tuh kita pikir ya wis mateng, ilmunya mateng. Artinya bukan kok gimana ya ini memang benar-benar mau dikeluarkan dengan tujuan positifnya, harapannya adalah memang karena Pak Desap itu hidup sendiri, sudah tidak ada orang tua juga, ya pokoknya Joko di rumah sendiri, dan ini mau tidak mau ya kebutuhannya harus dipenuhi sendiri. Kalau kambingnya ini beberapa yang dibunting, ini yang bunting-bunting ini yang sudah dikawinkan juga ada beberapa dengan Prabu, ada beberapa dengan Brahman juga memang belum dijual. Yang bisa dikeluarkan, dihitung-hitung dari sisi harga ataupun pembiayaannya nanti dalam kebutuhan Pak Desap itu hanya 1 ekor ini. Yang intinya kalau kita sih mudah-mudahan nanti berharap juga dapat respon positif dari teman-teman. Ada yang cocok, ada yang minat, terus barangnya juga mudah-mudahan sesuai harapan, karena ini sudah pilihannya Pak Desap untuk jantan juga di masa yang akan datang. Tapi karena kebutuhan tadi bola-balik kita ngomong, ya wis mau tidak mau harus dijual. Nah, apa sih? Sudah jelas sebenarnya. Sudah jelas. Untuk tetaiki itu kan untuk telinga itu memang tidak begitu panjang, tapi mampu mencetak yang angkles-angkles luas-luas lah, lentur-lentur tebel-tebel. Kan seringkali juga kalau teman-teman yang mengikuti KK TV kan sudah banyak sih anak tetaiki yang kita review sih. Meskipun kadang-kadang masih cempe-cempenya itu masih kelihatan sederhana-sederhana. Jadi dalam kondisi usia di bawah 2 tahun itu kalau wong ora tatak, wong ora ngerti wedhus tenan iki kadang-kadang kok elek, kok kene, kok elek. Tapi kadang-kala ketika kita kuat bertahan dan diopeni kanthi api, nanti akan kelihatan beda dan kaget. Wingi pas live ada yang tanya. Apa? Ini kan apanya kentang ireng ya? Nah, itu kemarin ada yang tanya, "Piye nek kentang ireng karo putih iki jare nek ireng luwih istimewa?" Ya jane lebih meyakinkan aja. Jadi kalau masalah warna kentang itu kan kita ora iso jenenge terus kudu ngarani ireng apa betul. Cuman kalau dalam sugesti wong biyen peternak dulu mengamati kalau kentang ireng itu anakannya lebih cenderung ke kepalanya banyak yang hitam. Iya, betul. Nah, jadi ya nggak tentu dan nggak harus. Cuman cara wong kemantepannya itu kan keyakinannya loh, kemantepannya itu kalau kentangnya ireng, dan ini kentangnya sebenarnya ireng. Oh, berarti aku salah wingi. Kambing yang jantan yang pajak yang kiranya itu ntar anaknya bakalan bagus, itu bisa ditebak dari anakan kecil gitu nggak? Ada juga yang bisa. Iya. Tapi kalau orang kita berpaham masalah trah kerandah, kan kerandah itu berpengaruhnya kita jangan bilang berarti 100%. Langsung 50%. Jadi dari kalau kita berbicara kembali ke trah Sumar dulu, cempene kadang kupingnya do keplok-keplok loh. Tapi bahkan kepalanya juga kadang telucur-telucur. Tapi dengan dirawat konsistensi karena namanya alur trah, terus dirawati sing bagus, nyatanya dadine bunder-bunder. Nyatanya dadine kupingnya simetris-simetris. Nggak beda yang namanya pejantan itu, kalau kita nggak tahan itu fase ngelek-eleki. Kadang di usia kurang 1 tahun seperti ini kan kadang kita kalau ngomong fase ngelek-eleki. Tapi kalau nanti ini di fase usia 2 tahun ke sana, ya jangan kaget kalau kambing ini nanti bisa gagah. Oh iya. Kayak gitu loh. Jadi sebenarnya apapun bentuknya, kalau ikhtiar, kalau kita bersinggungan dan berinteraksi dengan makhluk sesama hidup, ya ikhtiarnya kita rawat dengan bagus. Apapun itu bentuknya, kalau kita pintar bersyukur sebenarnya ya orang ngrugeni. Iya, wis lekas ngucur-ngucur coba. Ya ini kan wis birahinnya tinggi sebenarnya. Kalau untuk macet sebenarnya nggak khawatir juga, karena tapi ya masa kayak cilik.
Ya, mesti ini kan usia masih sekitar 8, kisaran 8 bulan. Jadi ke depan untuk diharapkan untuk menjadi kambing yang ganteng jumbo itu ya sangat bisa. Dan ini itu kelebihannya, kambing ini mangane pol-polan loh. Maksudnya ini seneng. Kelihatan toh. Iki umur semene ya Pak wis bunder wis kelihatan dari bedah itu kan wis. Oh, wis bedah lho. Dan ini kambing ini kelebihannya ada satu lagi di tempat Pak Desabdono itu enggak pakai komboran. Oh, berarti full hijauan. Jadi kambing ini mau gemuk atau tidak itu hanya full hijauan seperti ini tuh nafsu makannya. Jadi kambing ini jangan dibilang nggak sehat. Godong mangir sing langu dipangan. Nah, kambing ini nafsu makannya memang ampuh. Dan ini belum pernah dijamah komboran. Oh, berarti dimaksudkan supaya apa? Supaya memang masa produktifnya itu panjang. Iya. Masa produktifnya itu panjang. Dan ini sudah sesuai progres sih. Maksudnya untuk teman-teman yang memang niat breeding itu ya seharusnya memang di full hijauan. Kalau di kompor boleh lah, tapi ya tambah-tambahan ya, tambahan jangan menjadi pokok. Berarti kondisi sehat. Kelebihan kambing full hijauan itu kalau jantan seperti ini mesti agresif. Dung aku mau disepak. Lah kowe jempong mesti tumpaki yo. Waduh. Nah, aja. Kalau sudah terlalu banyak comboran itu kambing itu lebih banyak kayak lesu. Kayak lemes, kayak kurang agresif, kayak kurang kurang piye ya nek disanding wedok ora landang apa perlune. Ya, intine mau aku ngarep takon nggon kentang mau. Enggak takon apa neh, mungkin mumpung sisan. Apa? Iki ini kan ada bos, kambing udah dewasa, tapi wulu mburi rewose itu enggak terlalu tebel lagi. Ini baru 6 bulan tapi kok 8 bulan. 8 bulan, tapi kok rewose wis maksudnya udah kelihatan gitu. Satu itu terah, ya toh, ada garis keturunan teteki kan rewosnya tebal. Terus yang kedua ini kan hidup di suhu dingin. Oh. Jadi untuk jadi berpengaruh. Tumbuh itu berpengaruh, bulu itu proteksi terhadap tubuhnya sendiri. Jadi ketika di daerah dingin itu secara insting kamu naik kademen kan jaketan. Tapi kalau hewan itu instingnya ataupun nalurinya itu kalau hewan berbulu ya kalau di daerah dingin bulunya mesti tebel. Tapi nek misalnya ini kan rewosnya tebel nih. Yuk misalnya ada sih beli, yuk dipindah nenggon sih panas. Itu gimana? Asal dari pola pakannya tidak merubah konsep. Artinya dari memang kambing ini makan hijauannya banyak ya dikasih hijauan full. Terus juga sering dimandikan, juga dimandikan jangan pakai deterjen yang bersifat panas. Ya aman saja. Jadi tidak kok terjadi kerontokan kecuali nanti salah dalam pola pakan ataupun salah dalam merawat ya. Oh iya. Bisa juga rontok. Tapi kalau memang ada rasnya berbulu lebat meskipun rontok ya nanti lambat laun juga tumbuh lagi. Oh gitu. Iya. Modelnya kalau bulu seperti itu. Soalnya ket sekuado ki ulune berarti ini masih bisa pior neng ya, Pak? Wah, nek iki nek dadi dewasa ya iso nyapu dalan. Waduh. Mesti ketika asal perawatannya bagus. Nah, perawatannya bagus iso kopior-kopior itu dan memang koser-koser sampai ini. Teki kan woi urung paham teki to, Mas. Ya udah, lah aku melu. Dia kan segini to. Melu ngrawat to. Kowe melu ngubur bareng. Melu ngubur bareng. Jadi banyak teman-teman tanya yang teki itu kemana sih? Sebenarnya teki itu sudah meninggal. Saya hanya membalas diambil yang punya. Sudah meninggal pada tanggal 14 Februari Pak ya? 14 atau 2 Februari ya? Pokoknya bulannya Februari 2020. Nah intinya hari ini kita di tempatnya Pak Desabdono itu karena ada kebutuhan yang memang harus dilakukan dan ini harus dikeluarkan, harus dijual satu-satunya sebetulnya kelangenannya, tapi yang ini harus dijual dan harganya permintaannya 12 juta. Nanti kalau teman-teman ada yang cocok mungkin bisa dibantu admin karena Pak Desabdono itu tidak pakai HP, tidak pakai handphone. Jadi nanti admin kita yang menghubungkan mungkin kalau mau nawar berapa boleh atau enggak nanti biar dihubungkan ke Pak Desa. Oke, karena ini waktunya juga sudah siang dan kita belum makan siang, akhirnya ndredeg juga dan kita akhiri aja. Mudah-mudahan ada hoki dan segera dijabri aja nanti nomor admin ketika teman-teman cocok. Oke, dan jangan lupa selalu ikuti dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya dan di like, di komen serta di share sebanyak-banyaknya agar video kami bermanfaat untuk teman-teman peternak Indonesia. Sampai jumpa di next video.